Anda masih di Breaking News Kompas TV, Saudara. Drone Israel diduga ditembak jatuh di wilayah Tyre di Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat. Rekaman menunjukkan puing-puing rudal berjatuhan dari langit di tengah kepanikan saksi mata. Lokasi dan tanggal rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat publikasi. Hizbullah mengklaim anggotanya memang menembak jatuh drone milik Israel, namun militer Israel tidak membenarkan klaim tersebut. Israel menuding adanya pelanggaran gencatan senjata oleh Hizbullah. Sebelumnya, pasukan Hizbullah meluncurkan sejumlah drone serangan ke fasilitas militer Israel di wilayah Lebanon Selatan. Dalam video yang dirilis Al-Manar TV, serangan drone kamikaze jenis FPV menyasar kendaraan militer Israel di wilayah Lebanon Selatan. Drone itu terbang rendah dan cepat mengikuti pergerakan target dari jarak dekat. Video lain yang dirilis oleh Al-Manar TV menampilkan serangan ke kendaraan militer jenis Humvee milik tentara Israel. Drone milik kelompok Hizbullah memburu kendaraan Angkatan Darat Israel yang sedang bergerak di kawasan Kantara. Asa perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran kian redup. Meski gencatan senjata diperpanjang sepihak oleh Amerika, Iran tegas menolak berunding jika Trump masih paksakan syarat. Di tengah buntunya negosiasi, Sekutu AS, Israel, menebar ancaman. Ya, militer Israel menyatakan telah menyisir target-target strategis dan siap menarik pelatuk jika Washington mengizinkan. Meluncurkan serangan yang diklaim akan mengembalikan Iran ke zaman batu. ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. Tetapi Iran tak gentar. Mereka mengklaim persenjataannya masih banyak untuk melawan serangan Zionis. Bahkan Kementerian Pertahanan Iran menyatakan sebagian besar kemampuan rudal Iran masih belum dimanfaatkan dan memproduksi lebih dari 1.000 jenis senjata di seluruh negeri. Kami kutip dari media Iran Press TV, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Reza Talaynik bilang, kapasitas rudal merupakan hasil dari investasi dan persiapan selama lebih dari 25 tahun di industri pertahanan. Sehingga meskipun beberapa fasilitas mengalami kerusakan, proses produksi dan dukungan tetap berjalan di seluruh wilayah negara ini. Upaya perdamaian Amerika dan Iran kian pelik setelah Hormuz jadi sengketa kedua negara. Militer Amerika Serikat mengusir, menyita bahkan menembak sejumlah kapal tanker yang terafiliasi dengan Iran. Garda Revolusi Iran juga melakukan hal serupa, menangkap kapal-kapal yang terkoneksi dengan Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya di kawasan Hormuz. Peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri menilai Amerika Serikat saat ini berusaha membawa konflik Amerika Serikat dan Iran ke jalur perundingan sebab jika konflik kedua negara berlangsung dalam jangka waktu lama, maka Amerika Serikat akan semakin dirugikan. Namun di sisi lain Israel menginginkan saling serang antara Amerika Serikat dan Iran tetap bergulir. Berikut analisis peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri dalam program Sapa Indonesia Malam. Kita lihat di sini sebenarnya kan Amerika Serikat ini masih tetap berusaha untuk menarik
konflik ini ke jalur perundingan ya, karena Amerika Serikat juga tahu bahwa ketika konflik ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka Amerika Serikat akan semakin dirugikan. Karena di satu sisi memang Amerika Serikat ini selalu mengklaim bahwa Amerika ini unggul secara taktik, dan betul secara taktis memang Amerika Serikat ini memiliki air superiority meskipun akhirnya di-challenge ya oleh Iran. Lalu kemudian kita lihat juga sebenarnya dari segi angkatan laut ya, Amerika Serikat juga lebih unggul dan lebih besar gitu. Akan tetapi kan sepertinya kita lihat di sini bahwa ya tekanan dari segi ekonomi dan kemudian dari segi politik yang dihasilkan dari penutupan Selat Hormuz ini sebenarnya dampaknya juga sangat signifikan bagi Amerika Serikat, khususnya karena ada pengaruh ya terhadap kemudian sentimen masyarakat Amerika Serikat terhadap Partai Republik gitu ya, ditambah lagi kemudian harga-harga energi dan bahan pangan yang semakin naik. Nah, Amerika Serikat sekarang seperti yang diinginkan adalah berusaha untuk melakukan coercive diplomasi. Jadi ini sebenarnya belum berubah dari kemudian beberapa minggu yang lalu ya strateginya untuk bisa melakukan eskalasi dalam titik tertentu yang masih terkontrol untuk bisa menarik dan menyeret Iran ke meja perundingan. Nah, saya rasa sebenarnya Amerika Serikat ini tidak mau Israel melakukan sabotase terhadap apa yang tengah dilakukan oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, kemudian Amerika Serikat memberikan kemudian aba-aba nih terhadap Israel. Di titik apa kemudian Israel bisa melanjutkan serangannya, ya? Karena Amerika tidak mau nih Israel di dalam kemudian ritme peperangan yang harusnya ditentukan oleh Amerika Serikat, tiba-tiba Israel melakukan serangan unilateral. Walaupun bisa saja mereka bandel ya, Pak. Betul. Karena dari awal memang yang diinginkan Israel adalah perangnya tetap berlanjut gitu. Jadi sebenarnya di sini kita lihat memang ada sedikit perpecahan di antara Amerika Serikat dan Israel juga gitu. Karena di awal kita lihat yang menjadi main proponen dari peperangan ini kan sebenarnya Israel. Dan itu sudah disebutkan sebenarnya dari hampir 40 tahun yang lalu ya, bahwa Israel ini memang ada niat untuk menyerang Iran. Nah, ditambah kemudian lobby-lobby dari Benjamin Netanyahu ini sudah terjadi sejak masa Presiden Obama. Tapi ketika Obama tegas mengatakan bahwa Obama mau mengambil jalur diplomasi untuk bisa ya meredam ancaman dari Iran gitu. Nah, sementara di Trump 2.0 kita lihat bahwa lobby dari Israel ini akhirnya berhasil. Kita nggak tahu apa hasilnya, alasannya ya kenapa kemudian itu bisa berhasil. Nah, satu hal yang kemudian perlu kita soroti di sini, meskipun Amerika Serikat sekarang sudah ngos-ngosan, tetapi masih ada kepentingan Israel untuk melanjutkan pertempurannya. Makanya kemarin kita lihat sebenarnya secara diplomasi ya Israel ini juga berusaha untuk mengikuti keinginannya Amerika Serikat. Tetapi kan terkait apakah kemudian gencatan senjata misalnya Lebanon dan Israel kemarin dilaksanakan atau tidak, ternyata nyatanya Israel juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mana ini constituting gitu ya, pelanggaran yang bisa saja membuat negosiasi di antara Amerika Serikat dan Iran menjadi batal dan pada akhirnya lebih merugikan Amerika Serikat dibandingkan dengan Iran itu sendiri. Jadi saya rasa di sini Amerika Serikat berusaha untuk ya coordinating to some extent dengan Benjamin Netanyahu agar apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Amerika Serikat itu jadinya tidak kontraproduktif. Kita kira sebenarnya Iran ini dari awal memang sudah mempersiapkan ya peperangan ini sejak 20 tahun yang lalu gitu. Dan bahkan Iran ini juga menyatakan kalau misalnya dia kan belajar sebenarnya dari PLO ya, dari Yasser Arafat, kalau misalnya ada strategi yang bisa dipergunakan untuk bisa melawan pihak yang lebih besar, khususnya adalah pihak negara demokrasi ya atau negara-negara barat gitu ya. Nah, yang digunakan Iran selama ini itu bukan sebenarnya dominasi di medan tempur secara face to face, tetapi apa yang kemudian dikembangkan Iran adalah strategi untuk bisa tetap bertahan, melakukan retaliasi ya, tetapi juga kemudian membangun resiliensi di antara masyarakat sipilnya gitu ya. Jadi meskipun Amerika Serikat sekarang melakukan blokade dan kemudian juga diiringi dengan serangan-serangan udara gitu ya, kita bisa expect sebenarnya masyarakat Iran ini akan tetap bertahan gitu ke depannya gitu. Nah, blokade sendiri kan memiliki jangka waktu sekitar 2-6 bulan untuk bisa ya take effect gitu. Tetapi kemudian kita lihat di sini pertanyaannya adalah apakah kemudian Amerika Serikat punya waktu 6 bulan gitu ya. Dan kemudian Israel sendiri apakah mereka punya kemampuan untuk bisa ya menghancurkan Iran gitu secara serangan siege warfare, dan saya rasa tidak gitu. Karena tadi sekali lagi sudah disebutkan juga sama Pak Agung bahwa ada persenjataan Iran yang sebenarnya ditaruh di bawah tanah sehingga sulit untuk sebenarnya dijangkau gitu. Nah kan kita lihat sebenarnya sekarang juga Iran ini sudah berusaha untuk mengirimkan Arakci ya ke Islamabad pada hari ini gitu. Tetapi kita lihat
jelas dia untuk prasyaratnya harus dibuka dulu blokade yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Kalau misalnya tetap ada force untuk kemudian bisa melakukan perundingan atau negosiasi, Iran tidak akan mau berbicara, dan itu hanya merupakan sebenarnya sebuah rangkaian perjalanan Arakci ke negara-negara yang mungkin bisa jadi mediator ya, dan kemudian jadi garantor terhadap negosiasi ini. Khususnya adalah ke Oman dan kemudian ke Rusia gitu. Nah ini kan kita melihatnya ini cukup menarik karena Amerika Serikat sepertinya ini sekarang sudah terburu-buru untuk kemudian bisa merayu kembali Iran untuk bisa melakukan negosiasi, karena seperti yang kita tahu setelah berita Arakci ini ya sampai ke Islamabad gitu ya, ini langsung ternyata Trump mengirimkan Witkoff dan Kushner untuk terbang ke Pakistan gitu. Jadi saya rasa di sini kalau ditanyakan apakah kemudian Iran punya resiliensi untuk bertahan, yes, karena memang ya strateginya itu dirancang untuk kemudian bisa bertahan di dalam perang jangka panjang, bukan perang-perang yang sifatnya adalah quick win. Tetap bersama kami, Saudara. Breaking News Kompas TV segera kembali.